nanti ya. Nah, ini sekarang udah deep talk-nya ditinggalin dulu nih. Sekarang kita ke seru-seruannya nih. Film udah plastik, jangan jadi plastik lagi gitu. Oke, ya. Seru. Buat aku memanusiakan karakter itu penting gitu. Kalau yang tapi ini off the record nih, ntar lo edit. Iya. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifu Ngobrol santai di di podcast. podcast. Yeay! Halo, balik lagi di Broscast. Kali ini bareng gue Bram Herlambang. Dan seperti kalian bisa lihat, gue bareng dengan Billy Christian. Halo Mas, apa kabar? Baik. Thank you, sudah menerima dan berkenan lagi kita untuk wawancara setelah Marni beberapa bulan, tengah tahun ya kayaknya ya. Yes. Jadi filmnya Hutang Nyawa ini akan di akhir 2024. Yes. Oke, tanggal berapa nanti? Tanggal 12 Desember 2024. Tanggalnya cantik ya, 12. Yes. Sengaja atau enggak? Kalau produser sih pasti penuh kalkulasi ya. Cuman untuk premiernya itu spesial karena tanggal 9 Desember 12. yang mana itu ulang tahun gue. Wow. Jadi udah pernah sih beberapa kali premier tuh pas ulang tahun. Apa aja sih? Lupa film yang mana, tapi pernah beberapa kali I see. pas di Desember. Jadi akan jadi kado atau gimana? Berarti sebentar. Kalau memang sengaja di premier di ulang tahun, spesial banget dong harusnya. Nggak sengaja. Buat personal seorang diri gitu. Buat aku sih spesial ya, kayak dirayain bareng-bareng orang sambil nonton karya di hari pertama buat publik gitu. Oh, I see. Jadi bukan memang sengaja, gue bikin eksklusif yang banget gitu nggak ya? Nggak sengaja. Nggak sengaja. Nggak sengaja. Oke, Mas langsung masuk ke judulnya Hutang Nyawa. Seberapa orang bisa nebak dari judulnya? Atau jangan-jangan akan banyak kejutan nanti di cerita-ceritanya? Hutang Nyawa sebenarnya ini based dari sebuah thread yang udah viral gitu, kemudian kita diskusi lah, kita mau akan menamakan ini apa gitu kan. Ada beberapa pilihan dan sebagainya, pilihan-pilihan mulai dari yang paling verbal sampai yang agak nge-art gitu ada waktu itu. Yang apa-apa, tapi akhirnya yang verbal itu yang jualan banget. Yang jualan banget. Contohnya ini kan film kan tentang tumbal di pabrik. Ya bisa aja itu judulnya gitu kan, se-verbal gitu kan, segamblang. Tapi dengan pertimbangan satu dan lain hal ya kita akhirnya yaudah hutang nyawa gitu. Tapi buat aku sendiri hutang nyawa memang bisa cukup general untuk orang untuk memahami lah. Oke. Karena kan hutang nyawa sendiri kan hutang nyawa dibalas nyawa gitu kan. Betul. Hutang apa dibalas apa gitu. Jadi oke lah menurut aku sih. Itu kayak pisau bermata dua nggak? Artinya satu orang bisa mudah memahami, atau jangan-jangan orang sudah gampang mengartikan tanpa menonton. Jadi udah deh, gue kira-kira mungkin gini kali ya. Itu gimana? Benar juga sih ya. Benar juga gitu. Ya itu, maka itu sedang-sedang lah kalau menurutku. Kalau kita milih sebuah judul film terlalu verbal, terlalu frontal, terlalu apa adanya. Sometimes ya udah gitu kan, penonton karena itu bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan. Nah maksudku sebagai kreatornya memaknai itu dan memanfaatkan itu gimana? Kalau aku justru mikirnya bagusnya ya orang jadi kebayang nih tentang apa. Kebayang tentang apa. Kemudian bakal seru nih gitu kan. Berarti pasti konfliknya sangat pelik sehingga melibatkan bayar nyawa gitu kan misalnya, atau sesuatu yang dibayar dengan nyawa.
mikirnya sih seperti itu sih. Tapi kalau seandainya kita mau ke judul yang mungkin buat orang nggak terlalu mudah, sebenarnya positifnya ada juga. Orang jadi penasaran, gitu. Apa sih, kenapa judulnya ini, gitu kan? Sebenarnya possibility orang untuk jadi penasaran, catching up, kemudian nonton itu ada, itu yang menjadi plusnya, gitu. Tapi bisa juga nantinya multi interpretasi pada saat menonton film, nggak nyambung gitu kan. Oke. Jadi pasti banyak lah judul itu sangat, Dan komentar orang dan komentar. yang penonton ya. Sama kalau aku ngelihat karena kalau judul juga terlalu estetik, yang katanya ya, kalau kita bikin judulnya terlalu estetik atau kita mengeksplorasi genre horor itu terlalu jauh, katanya nanti takutnya penontonnya nggak ngerti. Oh, I Gitu. see. Tapi Kayak masih- apa sih? Nggak usah contohnya. Benar. Karena mindset seperti ini masih sering aku temui ya. Oke, berarti seberapa nanti hutang nyawa akan relate dan Mas mencoba relevan ke masyarakat? Nah, untuk hutang nyawa sendiri, aku lebih banyak condong lebih ke perjalanan dari karakter utamanya tentang perspektif hidupnya aja sih. Jadi kita nggak terlalu based on kultur tertentu, tapi lebih di sini perjalanan kengerian itu di hutang nyawa tuh kengeriannya itu justru ke bagaimana jika situasi yang dialami oleh tokoh utama itu bisa terjadi ke kita. Situasi terjepit kah maksudnya? Situasi terjepit, situasi yang menyeramkan tapi dalam artian bukan hantu ya. Ini langsung kita masuk ke cerita ya. Iya, nggak apa-apa dong, nggak Oh, apa-apa dong. iya. Tapi batasnya nanti monggo ya. Ya, ya. Jangan. Jadi kalau di hutang nyawa tuh setan ada, setan-setan ada lah pastilah. Tapi sebenarnya yang membuat kengerian itu adalah sebenarnya bagaimana jika kita selama ini tanpa sepengetahuan kita adalah orang yang ditumbalkan oleh keluarga kita sendiri. Oh, I see. Oke. Gitu. Jadi orang yang paling dekat sama kita sendiri pun ternyata menumbalkan kita. Jadi itu horor yang sebenarnya sih. Kalau menurut aku itu yang kok bisa sih gitu. Kenapa? Ya nanti detailnya bisa nonton. Tapi ini adalah hal yang karena gini, mungkin kejauhan kalau kita mikir tumbal ya gitu kan, tumbal apa gitu. Tapi ketika kita mikir bahwa bagaimana jika kita sendiri itu diasingkan oleh keluarga kita sendiri. Iya. Kita itu nggak dianggap sama keluarga kita sendiri. Itu horor yang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan kita berusaha berjuang mati-matian untuk menghidupi keluarga kita, tapi ternyata kita selalu tidak sempurna di mata keluarga kita sendiri. Tuntutannya terlalu banyak ya. That's the real thing tentang apa yang dialami oleh si karakter utama Erwina di film Hutang Nyawa ini gitu. Okay. Jadi itu sih hal yang paling relate yang bisa kusajikan ke penonton. Ya, karena aku yakin semua orang pasti punya masalah ini gitu. Banyak yang di keluarganya juga masalah keluarga dan sebagainya. Tapi memang dibalut dengan dibalut dengan yang serem-serem gitu. Mas, aku tertarik kalau Mas bilang memang horornya bukan karena hantunya doang, tapi memang suasana terjepitnya tadi. Artinya seberapa nanti penonton juga bisa merasakan tumbuh bersama karakternya. Artinya ya dia yang berarti aku membayangkan dari cerita Mas, karakter A siapa namanya? Erwina. Ketika Erwina normal sampai Erwina sadar bahwa dia ditumbalkan oleh keluarga, akan mengikuti itu kita sebagai penonton. Yes, hopefully aku sudah menyediakan sarana untuk penonton untuk bisa merasakan itu. Hopefully pada saat menonton filmnya bisa turut merasakan ya gitu.
apa yang dialami oleh Erwina. Oke, jadi ada step-stepnya ya, yang Ada itu step-stepnya. lebih menakutkan. Yes, karena itu juga esensi horor yang akan membuat penonton seperti berkaca lah gitu. Itu horor sebenarnya adalah kita menemukan diri kita di dalam film. Kita menonton diri kita sendiri gitu. Atau jangan-jangan tingkat tertinggi menonton horor adalah membayangkan kita ada di sana nggak sih? Atau gimana Mas? Pasti. Okay. Salah satunya. Selain experience rasa dikagetin atau takut karena serem gitu, tapi itu lebih ke psikologis mungkin ya. Okay. Mengulik apa yang ada di dalam penonton gitu. Mungkin penonton pernah seperti Erwina, aku sih yakin sih ya. Kalaupun belum pernah mengalami seperti yang di Erwina, mungkin punya teman yang mengalami hal itu gitu, something like that. Atau mungkin diterjemahkan dalam kondisi yang beda-beda ya, mungkin dibandingkan dengan sepupunya, dibandingkan itu kan masalah tuntutan keluarga yang anak urban kayaknya relate soalnya. Yes, betul. Karena satu lagi aku rasa kali ini aku membuat seorang tokoh yang nggak sempurna. Oh, oke. Nggak sempurna. Jadi memang selama ini kan kalau kita lihat di filmnya pada umumnya tokohnya tuh is too perfect to be true ya. Kayak dia baik apa, rajin sholat apa, ini gitu kan. Tapi aku kali ini aku bikin kita create tokoh Erwina kayak sampah masyarakat lah. Oh. kayak orang yang kayaknya kalau kita ceritain tentang orang itu kita akan memandang sebelah mata lah orang-orang. Jadi kalau di satu circle bukan yang menonjol ya? Bukan menonjol. A rebel, tapi dengan flaw, dengan kekurangannya. Seorang tokoh yang nggak sempurna, yang mungkin dipandang sebelah mata oleh masyarakat, yang tipe orang yang bakal dihakimin sih. Tapi di sini kita akan melihat bahwa orang yang seperti itu tuh punya kekuatan diri yang kuat dan itu yang akan membuat dia jadi hero gitu. Berarti artinya ini rebel yang bukan party pooper kan, tapi yang emang punya idealisme yang kuat gitu kan? Ya, dalam keterpurukannya dia berusaha untuk menjadi kuat dan memiliki her own decision, her own will gitu. Oke. Gitu. Oke. Jadi hero yang nggak biasa, hero yang agak beda lah gitu. Ya. Tapi itukah yang kemudian mau menjadi underline utama begitu dari seorang kreatornya, bahwa ya menentukan pilihan itu independensi manusia gitu lah. Yes. Mungkin kalau aku bocorin sedikit gitu ya. Kayaknya agak sensitif ya, karena kayak aku mengangkat tentang di situ Erwina adalah seorang ibu. Actually dia seorang ibu. Oke. Seorang ibu yang memiliki anak tapi nggak ada suaminya. Oh iya. Okay. Iya, dia tidak punya suami dan actually dia NBA lah ya. Gitu. Ya bulan-bulan tetangga lah ya ini. NBA dan ya pasti kita akan melihat orang ketika tahu kan udah pasti sebelah mata ya, seperti itu. Tapi dia mau keep bayinya, dia mau membesarkan bayinya, dia mau menyayangi sepenuhnya, senormalnya seorang ibu menyayangi anaknya. Dan dari sana kemudian dia juga di film ini dia ngerokok. Kurang apa tuh NBA ngerokok gitu kan. Pasti nggak mudah untuk membuat penonton mencintai tokoh yang seperti ini. Tapi justru di sini aku berusaha untuk balik lagi, apapun sejelek-jelek apapun pandangan kita terhadap seseorang gitu, di situ nanti at the end of the movie kita melihat bahwa tempaan hidup yang Erwina alami itu dan sebagainya itu tidak akan membuat dia gentar,
tidak akan membuat dia nggak bisa memutuskan atau berdiri di atas kakinya sendiri, gitu. Bukannya membuat dia malah tambah ngawur hidupnya, gitu. Jadi di sini aku mau coba bikin sebuah karakter yang emang kayaknya nggak berkualitas itu, tapi deep down dia itu punya belief gitu. Dia punya kekuatan di dalam dirinya sendiri yang walaupun dia sudah ditentang sama keluarganya sendiri. Gitu. Menarik. Jadi itu sebenarnya yang berusaha aku suntikan tentang perjalanannya karakter Erwina di film ini. Aku tuh mulai curiga ini jangan-jangan hantunya bukan dedemit gitu, jangan-jangan lingkungannya itu ya yang jahat gitu sebenarnya. Benar. Benar. Yang lebih menyeramkan justru ya itu. Gitu. Kan belakangan tuh kayaknya film lagi mengarahkan bahwa ya sebetulnya karakter jahat hantu itu ada karena kita punya sisi gelap juga yang memanfaatkan orang, yang merugikan orang. Mas gimana ngeliat itu? Aku rasa ya bagus ya. Paling enggak itu semua akan mengarahkan kita kayak ya selain setan, hantu atau apapun, ya manusia juga jahat, lebih jahat juga gitu. Kenapa sih harus ada itu? Agar orang bisa tahu bahwa ya manusia nggak kayak tokoh utama film yang super rajin sholat baik dan menikah dengan cewek berjilbab yang cantik yang sempurna dan itu ada, tapi apa yang bisa kita dapetin dari situ gitu. Betul. Buat aku memanusiakan karakter itu penting gitu. Film udah plastik, jangan jadi plastik lagi gitu. Iya. Serius. Kayak itu hanya terjadi di film kayaknya. Orang-orang kayak gitu kayaknya cuma tapi banyak juga di in real life kita ngeliat orang-orang yang dia seorang guru, dia seorang ketua apa, organisasi apa dan sebagainya, terpandang ternyata pelecehan gitu misalnya, atau pelaku pembunuhan gitu, pembunuh apa gitu kan. So actually ya kita nggak bisa melihat klasik gitu kan, don't judge a book by its cover gitu. Tapi balik lagi kita sebagai filmmaker, lo mau bikin tokoh kayak gimana sih? Lo mau bikin apa? Itu seril apa sih gitu? Bisa semenarik apa? Kalau aku sih boring kalau ngelihat nonton film yang nggak ada kekurangannya, perfect aja gitu, sempurna gitu hidupnya apa. Dan itu kan sebetulnya menurutku satu dekade terakhir lah, itu kan menjadi kritikan besar terhadap apa ya? Tampilan juga bahwa akhirnya kita punya standar bersama, standar universal orang baik itu harus yang seperti apa, dengan postur badan seperti apa, kulit seperti apa kan, dan itu juga toksik ya untuk kita sekarang gitu loh Mas. Bisa jadi toksik. Iya. Akhirnya kita menormalisasi standar yang ada di sinema gitu loh maksudku. Iya. Nah nanti kalau teman udah nonton, udah tahu endingnya gimana, nanti penonton bisa melihat bahwa apapun backgroundnya si Erwina gitu kan, ya pasti at the end dia yang akan menang gitu. At the end dia yang akan menang dari standar itu, menang dari pemikiran orang terhadap dia, dan yang terpenting penonton akan melihat dia menang terhadap dirinya sendiri. Dia menang karena dia tahu apa yang dia benar-benar inginkan dalam hidupnya dia. Karena sekarang orang kan semua ikut-ikutan. Iya, benar. Jadi itu aja sih kalau menurut aku. Karena kita tuh kayak apa tuh yang lagu yang terakhir terbawa arus gitu kan. Kayak aku nggak pernah dengar itu full ya, tapi kayak terbawa arus, terpengaruh lalala. Berarti kan kita tuh semua udah mulai khawatir nih dengan
situasi orang yang gampang banget FOMO gitu kan. Betul. Apa nggak tahu esensi dari apa yang dia lakukan, ikutin aja gitu. Atau ada barang baru yang bintang pakai, semua beli gitu ya. Ya, gitu. Oke. Dengan harga yang wah gila-gilaan gitu. Itu sih, paling nggak itu sedikit usaha ya. Kalau dari aku pribadi as a filmmaker bisa ngasih sedikit dari thoughts pemikiran aku ke dalam film, walaupun nanti pada saat nonton filmnya kayak itu sangat samar sekali gitu, samar banget gitu. Tapi apapun film yang aku buat pasti ada sebuah effort tentang sesuatu gitu, walaupun layered ya. Tapi karena kita ngobrol di sini cukup intimate, lebih ke kreatos dengan kreatos, ya hopefully aku bisa sampaikan itu sih di kesempatan ini. Gitu. Tapi dengan artinya film ini tetap renyah untuk dinikmati ya. Nah, ini sekarang udah deep talk-nya ditinggalin dulu nih. Sekarang kita ke seru-seruannya nih biar lebih komersil. Lebih komersil. Apa. Jadi gimana? Jadi masih tetap renyah dong ya, artinya pasti. Orang akan tetap bisa menikmati dan yes, sebagai sebuah film horor kita wajib mengagetkan penonton. Kita wajib menghadirkan setan-setan nyebelin yang menyeramkan. Oke. Kita wajib membangun atmosfer yang menyeramkan, itu wajib. Tapi emang beneran menyeramkan di sana. Gitu. Yang lucunya di sini, jadi aku kan suka banget travel ke tempat-tempat angker. Ya ngonten juga, tapi suka juga ke tempat-tempat terbang dan angker. Nah, kita syuting itu di sebuah pabrik yang udah lama ditinggalkan gitu. Tapi pabrik ini boleh disebut nggak sih? Nggak ya? Boleh disebut gitu. Cuman teman-teman pasti tahu lah. Oke. Jadi kalau udah nonton pasti tahu ya. Pabrik ini sempat terkenal karena ke Eropa karena dia itu memproduksi sebuah lempengan yang terbuat dari karet. Oh, yang namanya ketemu di pinggir pantai dan segala macam. Oh, pasti tahu lah. Dari mana gitu kan. Ternyata berasal dari pabrik ini. Jadi pabrik ini dulu pabrik Belanda gitu kan. Pabrik ini dulu pabrik Belanda, kemudian beralih fungsi menjadi pabrik pokoknya sempat beberapa kali berganti lah gitu sampai akhirnya ditinggalkan. Nah ini waktu aku sana, waktu aku ditawarin sama orang lokasi, Bill gimana kalau ini gitu kan, terus aku kaget, wah ini kan pabrik yang pengen banget gue temuin nih selama ini. Gue tuh pengen banget sih ini. Ini mumpung ngomong sama kreatornya. Jadi sebetulnya seorang penulis itu sudah membayangkan nggak sih lokasinya? Sudah matang? Atau jangan-jangan ya gambarnya doang tapi nggak akan ngomong ke orang setnya misalnya? Oh pasti. Gue pengen di sini misalnya gimana? Pasti. Jadi waktu kita nulis skrip, kita kan sambil ngebayangin nih pabrik bakal kayak gimana ya. Iya. Atau kita bisa sambil browsing. Yang cocok untuk dapetin referensi. Pada saat kita udah kelar nulis, kita kasih tahu nih, produser, lokasi ini nih kayak gini nih referensi aku. Ntar orang lokasinya nyari lah di mana. Oh tapi nggak bisa pengen ini gitu, nggak bisa ya? Oh kalau memang udah sangat spesifik banget, wah waktu gue nulis tuh gue udah ngebayangin tempatnya di sini nih. Oh. Jadi boleh nggak ini dicek nih, ini bisa atau enggak gitu. Oh iya. Jadi bisa seperti itu. Nah tapi waktu nulis ini bareng tim, aku belum inget tentang pabrik ini. Tapi emang itu teks banyak banget pabrik yang disodorin ke aku gitu, berbagai macam kayak kurang, sampai datanglah si orang lokasi ini nih nunjukin, bilang ini pabrik yang pengen banget gue datengin nih gitu kan gitu, terus bagus banget gitu. Akhirnya kita kesana yang bener emang cocok banget. Emang auranya emang agak beda ya di sana, auranya tuh emang beda lah, emang agak begitu gitu auranya. Dan aku nggak ngarang karena ternyata aku nanya ke si penjaga di situ lah. Oh iya, ada apa gitu. Ada apa gitu kan.
mitos-mitosnya, kemudian pengalaman-pengalamannya. Jadi emang sering banyak yang ngelihat orang-orang Belanda di sana, di Belanda, orang Belanda. Terus ditelusurin lagi, kenapa sih banyak orang Belanda? Oh, dulunya ini orang-orang Belanda banyak di sini, kemudian satu hari itu mereka itu dikejar sama orang Indonesia, ngumpetnya di pabrik itu dibakar. Ini sudah mendekati masa kemerdekaan. Kayaknya sih ya, soalnya si penjaga sana nggak spesifik taunya, dia cuma cerita aja gitu. Dibakarlah di situ, di pabrik itu dibakar, kemudian dibangun kembali gitu. Nah, suara orang minta tolong gitu-gitu ya. Nangis, orang-orang nangis, minta tolong, penampakan kayak gitu, dan banyaknya orang Belanda. Terus horor. Terus katanya lagi setelah aku udah kelar syuting, udah mau ninggalin tempat itu, dikasih tahu lagi, katanya di situ. Jadi itu kan ada penggilingan banyak banget, ada 5 biji gitu. Itu penggilingan raksasa lah gitu. Nah, di antara 5 penggilingannya itu ada satu yang sering memakan korban. Jadi mungkin kayaknya nyemplung ke dalam gimana gitu. Ya mungkin kecelakaan ya, atau tumbal, nggak tahu ya. Nggak tahu ya. Tapi katanya sih di situ ada satu penggilingan yang sering itu. Dan itu tempat yang sering banget aku laluin. Dan tempat kalau kelar syuting aku selalu duduk deket situ. Loh, ini berarti taunya setelah syuting? Setelah syuting, tentang penggilingan itu. Jadi, berarti benar, karena setiap kita syuting di area pabrik itu, biasanya kalau makan malam kan orang pada pergi ke tempat makan malam. Aku di situ, aku lebih suka sendiri lah makan di situ sendirian di depan monitor. Dan ya sometimes ya takut dan ya udah berusaha cuek aja. Tapi itu emang selalu pada saat aku sendiri-sendiri itu tuh kayak, itu kan tingkat-tingkat gitu tuh kayak banyak yang ngeliatin gitu. Di gelap-gelap itu, di ujung-ujung, pokoknya di area-area gelap tuh kayak banyak yang ngeliatin. Karena kita berasa gitu ya. Berasa gitu. Dan ternyata ya itu si penggilingan itu juga ini gitu. Katanya banyak korbannya juga di situ. Tapi ada gangguan nggak Mas selama syuting? Either pemain atau teknis yang mati lah apa. Kadang banyak cerita begitu ya. Nah, hari pertama syuting itu di sana masih nggak apa-apa tuh. Aku hari pertama. Terus malamnya itu malamnya hari pertama itu aku ketindihan. Ada kayak genderuwo gede banget. Pokoknya gede banget. Pokoknya aku lagi tidur kayak nggak bisa. Pas lihat, apaan tuh? Badannya kayak King Kong gitu, duduk gitu. Nah, terus udah gitu. Besoknya itu syuting hari kedua. Tiba-tiba pagi-pagi, kok dingin banget ya gitu kan, dingin banget. Kupikir emang lagi dingin. Kedinginan enggak biasanya dinginnya enggak. Wah, gue doang nih yang kedinginan. Demam ternyata. Jadi aku demam pagi-pagi udah demam, sampai siang udah menggigil, udah panas, udah halusinasi lah gitu. Panas tinggi, terus tapi tetap syuting. Tetap syuting dan sebagainya. Malamnya akhirnya dipijitin lah sama tukang pijit gitulah malamnya. Besoknya aman. Nah, aku sih ngerasanya itu emang gara-gara yang hari pertama aku syuting pabrik itu emang nggak permisi lah. Iya. Jadi biasanya aku kalau hari di satu lokasi yang pertama, aku pasti keliling dulu kan. Permisi, itu ngomong aja. Ngomong, berdoa gitu kan. Saya kayak masuk rumah baru lah ya. Ya, itulah permisi. Nah, kemarin tuh enggak gitu. Jadi mungkin ya seperti itu ya gitu. Gitu tuh ada ini nggak sih, misalkan orang lokal yang pinter gitu? Ada orang penjaganya gitu ibaratnya. Penjaga. Jadi waktu itu udah ditaruh tuh kayak sajen ya, kayak kopi apa di pojok-pojok ini.
Terus aku tanya sama bapaknya gitu, Pak ini buat apa? Buat yang di sini gitu. Dia bilang, oke, taruh sini, taruh di sana, kayak gitu-gitu. Dan pokoknya begitu gelap itu tuh bener-bener kayak wah mencekam banget. Begitu gelap walaupun banyak orang ya. Dan yang kurasain juga kayak misalnya lagi banyak rame set kayak tiba-tiba zep kayak aku sendirian gitu. Semuanya gelap gitu rasanya. Pokoknya setiap kali di sana tuh kayak gitu, kayak zep gitu. Jadi mau kita rame-rame atau apa tuh selalu perasaannya tuh kayak gitu. Tapi itu nggak ngaruh misalnya pas preview tiba-tiba ada apa gitu, nggak ada ya? Nggak ngaruh. Kalau biasanya itu juga bisa ngaruh ke kamera rusak atau apa. Cuman kemarin kita aman-aman aja. Kemarin sih aman. Mungkin karena juga ada si penjaganya itu juga ya, yang udah ngapa-ngapain gitu, bikin-bikin kayak gitu. Kalau yang tapi ini off the record nih, ntar lo edit. Iya bagian ini ya, oke. Nah ini udah. Iya. Jadi kita tuh selalu berhati-hati sih kalau tempat-tempat seperti itu. Pertama kita harus hati-hati itu tempat emang udah rapuh gitu ya, udah rapuh. Jadi semua kru tuh harus hati-hati, udah rapuh dan juga kedua banyak debu. Jadi kita harus pakai masker tuh, karena kan ya nggak mungkin penata artistik kan ngebersihin debu kan. Semua. Makanya bagian terjadi itu pasti gampang kita batuk, sakit, dan sebagainya. Terus rapuh, debu, terus juga ketiga baru nih yang faktor yang lain gitu kan. Faktor yang lain itu bisa mempengaruhi peralatan, jadi rusak, kamera, sound dan sebagainya. Terus juga emosi si pemain. Emosi siapapun yang ada di area lingkungan situ gitu. Jadi kita bisa yang tak terlihat itu bisa mempengaruhi emosi kita gitu. Nah, jadi, kalau kemarin di lokasi syuting kemarin sih lumayan kalau aku nggak terlalu terpengaruh karena habis itu kan setelah sakit itu aku jadi lebih banyak doa gitu kan kayak gitu. Jadi emosi cukup stabil lah gitu, nggak yang wah hektik, pusing apa semuanya gimana gitu. Dan emang juga enak-enak sih pemainnya juga enak-enak ya. Pemainnya ada Rachel Faye-nya, ada Taskia Namia, Muhammad Khan, mereka fine dengan lokasi yang seperti itu. Cuman emang kayak Taskia juga penakut banget gitu ternyata. Penakut banget tuh anak gitu. Jadi kalau aku ajak penelusuran tuh nggak mau gitu. Jadi harusnya lebih ini dong ya, menambah vibes untuk pemain bisa menambah karakter dan suasana persinnya gitu ya, dengan kondisi gudang gitu. Cuman yang paling aku takut ya memang kalau kan ada adegan-adegan yang melibatkan senjata tajam walaupun itu mock-up ya. Walaupun itu mock-up dan itu kan juga harus hati-hati, takut benar-benar walaupun mock-up kan tetap agak tajam gitu ya. Iya. Cuma yang aku takut ya itu sih, karena pemain kan kalau begitu udah into emotion banget kan mereka control over the body-nya kan agak susah gitu kan. Karena jadi harus make sure it's safe gitu. Nah justru aku takut kalau ada pengaruh-pengaruhnya jadi kesurupan lah, jadi mereka apalah, adalah pikiran-pikiran kayak gitu kan. Jadi kalau mereka benar-benar udah ini kesurupan kayak ini acting atau apa ya gitu. Kayak gitu. Tapi semua aman ya? Tidak ada yang kesurupan ya? Aman. Oke. Nah, nggak tahu deh kalau pemain-pemain yang lain tuh gimana ya. Cuman kejadian-kejadian sih aman sih. Oke, terakhir kalau gitu Mas Billy. Apa yang membuat ini layak ditonton terutama di Desember akhir tahun dengan tanggal yang bagus 12-12 tadi? Yang spesial pastinya ya tadi bahwa teman-teman bakal merasakan perjalanan susahnya menjadi menampung beban keluarga dan sosial dan berusaha untuk menjadi versi yang terbaik dari diri kita gitu. Itu message-nya. Tapi yang hal-hal yang lain tentunya ini
aku akan membuat kalian takut. Membuat kalian takut, ngeri dengan segala penampakan setannya gitu. Dan di sini ada batik. Aku mengangkat tentang batik gitu. Aku mengangkat tentang batik di sini spesial karena kita menciptakan pola batik sendiri. Kita bikin cetakan batik sendiri, kita bikin polanya sendiri, di pengrajin batik juga, dan juga sebenarnya pola itu memiliki makna juga gitu. Yang terjawab di film. Di film, kenapa seperti itu, kenapa apa dan sebagainya gitu. Dan sebenarnya nggak ada maksud sama sekali untuk mendowngrade seni batik itu sendiri. Justru aku sangat appreciate, sangat suka banget sama batik. Tapi kenapa sih harus dibawa ke film horor malah jadi serem gitu kan? Enggak, ini usaha kita aja untuk ya udah kita biar orang lebih bukannya orang jadi tahu ya, tapi lebih mengenal lagi tentang batik gitu kan, tentang apa gitu. Beda kalau nanti pabrik tahu atau pabrik apa dan sebagainya. Seperti itu. Jadi itu sih, ini ada unsur lokalnya juga, dan hopefully nggak jadi tempelan juga unsur lokalnya kayak gitu. Dan ya itu sih, aku nggak bisa overclaim. Nggak berani overclaim produk sendiri gitu ya. Cuman yang jelas dari segi penulisan skrip, we're trying our best untuk ngasih sesuatu sih ke penontonnya gitu. Pikirin kembali tentang keresahan lah ya, keresahan kita mikirnya, dan juga tentang kita yang berjuang di saat ini gitu dengan segala kesulitan hidupnya. Kesulitan hidupnya. Kok nggak yakin sih? Enggak, takutnya kesan too preachy, tapi beneran. Iya. Beneran ini yang disampaikan. Berarti dibuktikan apa yang kemudian disebutkan Mas Billy nanti tanggal 12 Desember 2024. Thank you Mas Billy sekali lagi untuk waktunya, lumayan panjang, seru banget episode kali ini, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. See you. Ayo. Selamat datang di Broscast. Bram Reza Rifung ngobrol santai di podcast. Yeay!